warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat jasmani maupun sehat rohani, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Salawat beriringan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Jumratul Lestidiana dengan NIM 231210131. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan seputar materi pendidikan agama Islam pada elemen akidah akhlak pada fase E, yang mana di sini saya mengambil judul materi mengenal penyakit hati dalam perspektif Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenali penyakit hati dalam perspektif Islam. Nah, sebelum itu kenapa sih materi ini perlu kita ketahui? Nah, karena dari judulnya saja mengenal penyakit hati, yang mana hati itu adalah pusatnya iman dan pusatnya amal manusia. Nah, jika hatinya baik, maka seluruh perbuatannya pun menjadi baik. Dan begitu pun sebaliknya, jika hatinya kotor, maka perbuatannya kotor. Nah, sesuai dengan realitanya di era modern, penyakit hati seperti ria, hasad, sombong, makin marak karena pengaruh duniawi. Padahal dalam Islam, kesuksesan sejati bergantung pada hati yang bersih. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita semua, khususnya umat muslim, untuk menggali dan menghindari penyakit hati agar selamat di dunia dan di akhirat. Berdasarkan materi yang berjudul mengenali penyakit hati dalam perspektif Islam, kita memiliki 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan sama-sama memahami konsep penyakit hati dalam Islam serta dampaknya terhadap kehidupan spiritual manusia. Yang kedua, kita akan sama-sama mengenali berbagai macam jenis penyakit hati berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara menghindari dan menyembuhkan penyakit hati. Yang keempat, kita akan mengambil hikmah serta manfaat dari pembersihan hati dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang terakhir, diharapkan setelah pembelajaran ini bisa meningkatkan kesadaran kita untuk senantiasa menjaga kesucian hati sebagai kunci kebahagiaan dunia dan di akhirat. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan mengetahui seputar tentang hati, mulai dari definisi hati, karakteristik hati, definisi penyakit hatinya, serta perbedaan antara penyakit hati dan penyakit fisik. Definisi hati, apa sih hati itu? Hati dalam bahasa Arab disebut qalbun, yang secara etimologi berarti sesuatu yang berbalik-balik atau berbolak-balik. Nah, dinamakan demikian karena hati manusia itu dapat berubah-ubah keadaannya, kadang condong kepada kebaikan, kadang condong kepada keburukan. Nah, dalam perspektif Islam, hati itu memiliki 2 pengertian, yaitu hati jasmani, al-qalbul jismi, dan yang kedua hati rohani, al-qalbu ar-ruhi. Nah, apa sih hati jasmani itu atau al-qalbul jismi? Nah, hati jasmani itu yaitu organ fisik berbentuk seperti jantung yang terletak dalam dada sebelah kiri yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, yang mana
Ini adalah hati dalam pengertian medis yang dapat dilihat dan disentuh. Nah, pengertian hati menurut perspektif Islam yang kedua itu hati rohani, al-qalbur ruhani, yaitu hati dalam pengertian spiritual, merupakan esensi hakiki manusia yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Hati rohani inilah yang dimaksud dalam pembahasan penyakit hati, yang mana hati itu adalah tempat bersemayamnya iman, ilmu, mahabbah, cinta kepada Allah, ma'rifah, pengenalan kepada Allah, dan seluruh sifat-sifat rohani lainnya. Yang mana hati rohani ini adalah pusat pengendali seluruh aktivitas manusia, tempat lahirnya niat, dan sumber dari segala perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Nah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa hati adalah raja sebagai seluruh anggota tubuh, dan anggota tubuh itu adalah tentaranya. Jika rajanya baik, maka tentaranya akan baik, dan jika rajanya rusak, maka tentaranya pun akan rusak. Setelah mengetahui definisi tentang hati, kita akan sama-sama mengetahui tentang definisi penyakit hati. Apa sih penyakit hati itu? Penyakit hati itu adalah penyakit spiritual atau rohani yang menyerang kolbu, hati nurani manusia, yang mana penyakit hati ini menyebabkan hati menjadi gelap, menjadi keras, menjadi kasar, tertutup dari kebenaran, dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana penyakit hati ini tidak bisa dilihat dengan mata kepala, namun dampaknya itu sangat nyata dan bisa dirasakan dalam kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Setelah mengetahui definisi dari hati serta penyakit hati, kita akan sama-sama mengetahui karakteristik hati. Dalam Islam, hati manusia itu terbagi menjadi 3 beberapa kondisi. Nah, yang pertama itu qalbun salim, hati yang selamat. Yang kedua, qalbun mayit, hati yang mati. Dan yang ketiga, qalbun marid, hati yang sakit. Nah, apa sih maksud dari ketiga itu? Nah, yang pertama, qalbun salim, hati yang selamat. Apa maksudnya? Hati yang bersih dari segala penyakit. Hatinya itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepada perintahnya, menjauhi segala larangannya karena takut akan siksaannya. Nah, biasanya pemilik hati ini itu akan selamat di hari kiamat nanti. Dan yang kedua ada qalbun mayit, hati yang mati. Apa sih maksud dari qalbun mayit itu? Qalbun mayit itu hati yang tidak mengenal Tuhannya, tidak beribadah kepada Allah, dan hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Yang mana hati ini telah mati, mau dikasih nasihat apapun dia tidak akan mendengar karena hatinya sudah mati. Nah, yang ketiga itu ada qalbun marid, hati yang sakit. Apa sih maksud dari qalbun marid itu? Nah, qalbun marid itu adalah hati yang memiliki iman, namun juga memiliki penyakit seperti syahwat, syubhat, riya, hasad, dan lain sebagainya. Yang mana qalbun marid ini masih memiliki peluang untuk sembuh dengan taubatnya dan pengobatan spiritual. Selanjutnya, kita akan mengetahui apakah terdapat perbedaan antara penyakit hati dengan penyakit fisik. Nah, menurut kalian penyakit hati dengan penyakit fisik itu berbeda tidak sih? Nah, tentu saja penyakit hati dengan penyakit fisik itu memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Yang pertama, penyakit hati itu tidak kasat mata dan tidak dapat dideteksi dengan alat medis. Yang kedua, dampaknya itu lebih berbahaya karena berpengaruh kepada keselamatan akhirat nanti. Yang ketiga itu pengobatannya memerlukan kesadaran spiritual dan usaha dari dalam diri sendiri. Yang keempat itu penyakit hati dapat menular melalui pergaulan serta lingkungan yang buruk, lingkungan yang salah. Nah, jika dibiarkan
penyakit hati itu akan semakin parah dan sulit disembuhkan. Nah, penyakit hati yang paling parah itu yaitu qalbun mayit, hatinya akan mati. Hati yang mati itu hatinya gelap, hatinya rusak. Nah, itu. Terdapat dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang hati. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza sholahat sholahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiya qalbu." Yang mana artinya itu, ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati, kolbun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, penjelasan hadisnya, yang mana hadis ini merupakan dalil utama dan paling fundamental dalam memahami penyakit hati, karena hadis ini menjelaskan kedudukan hati itu sebagai pusat pengendali seluruh kehidupan manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis penyakit hati. Terdapat beberapa macam jenis penyakit hati, yaitu yang pertama, satu, ria. Ria itu artinya pamer atau ingin dipuji. Dia itu melakukan segala sesuatu, entah itu amal ibadah atau perbuatan baik, hanya ingin dipuji oleh seseorang, bukan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat ria. Yang kedua itu ujub. Apa sih ujub itu? Ujub itu merasa dirinya hebat, merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain. Penyakit hati yang ketiga yaitu hasad. Apa sih hasad itu? Hasad itu seseorang yang memiliki rasa dengki atau iri hati. Nah, maksudnya itu hasad itu rasa tidak suka ketika melihat suatu nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Itu hasad. Nah, yang keempat itu adalah kiber, sombong atau takabur. Nah, sombong itu merasa dirinya itu lebih tinggi dari orang lain. Kita perlu waspada terhadap sifat sombong ini, karena sifat sombong ini adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya jenis yang kelima yaitu ghibah. Apa sih ghibah itu? Nah, kalau misalkan bahasa sekarang itu ghibah itu gosip, yaitu menggunjing, menceritakan, menyebutkan kejelekan seseorang di belakang orangnya itu. Kayak membicarakan suatu aibnya, kekurangan mulai dari fisik, amal, akhlak, dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Penyakit hati yang keenam yaitu hubud dunia. Apa sih hubud dunia itu? Cinta dunia yang berlebihan. Nah, hubud dunia itu adalah mencintai kehidupan dunia secara berlebihan, sehingga dia itu melupakan akhirat dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jenis penyakit hati yang ketujuh itu ada suuzon. Apa sih suuzon itu? Suuzon itu berprasangka buruk, berprasangka buruk kepada manusia maupun kepada Allah. Itu sangat tidak boleh. Nah, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras berprasangka buruk dalam segala hal. Jenis penyakit hati yang kedelapan yaitu namimah. Apa sih namimah itu? Namimah itu adu domba, kayak misalkan menyebarkan pembicaraan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan dan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Dia itu mengucapkan yang tidak sesuai dengan kenyataannya hanya untuk mengadu domba. Itu sifat namimah. Nah, jenis penyakit hati yang kesembilan yaitu syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat itu seseorang yang
mengikuti keinginan hawa nafsunya yang menjerumuskan kepada kemaksiatan dan melalaikan diri dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu syahwat. Dan yang terakhir itu ada tamak. Apa tamak itu? Tamak itu adalah rakus atau serakah. Tamak itu sifat tidak pernah merasa cukup. Jadi dalam kehidupannya dia itu tidak pernah merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan. Setelah mengetahui definisi penyakit hati serta menyebutkan berbagai macam jenis penyakit hati yang sangat banyak, kita juga perlu mengetahui bagaimana cara menghindari dan mengobati penyakit hati itu. Nah, cara menghindari dan mengobati hati itu punya berbagai macam cara. Yang pertama itu dengan memperbanyak zikir dan doa. Dengan memperbanyak zikir dan doa, kita bisa terhindar dari penyakit hati seperti beristighfar, bersolawat. Kita juga harus memohon ampunan kepada Allah, diberikan hati yang bersih, terhindar dari segala penyakit hati. Nah, cara yang kedua itu muhasabah atau introspeksi diri. Nah, yang ketiga itu cara menghindari dan mengobati penyakit hati itu dengan menjaga pergaulan. Kita itu harus pandai-pandai memilih pergaulan, karena pergaulan itu sangatlah terpengaruh. Kalau misalkan pergaulannya baik, insya Allah kita akan ikut menjadi baik. Tetapi beda halnya dengan pergaulan yang buruk. Nah, jika pergaulannya buruk, dia itu akan terbawa menjadi buruk. Walaupun prinsip awal kita itu kuat untuk menjadi baik, tapi lama-kelamaan itu pasti akan terbawa arus. Nah, cara yang selanjutnya itu dengan menuntut ilmu agama, yang mana ilmu agama itu adalah suatu penerang bagi kehidupan kita. Nah, cara yang selanjutnya yaitu dengan menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat itu menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti zina, berpacaran, berdua-duaan, berkhalwat, mencuri dan lain sebagainya. Menjauhi segala maksiat. Nah, cara yang selanjutnya itu memperbanyak ibadah sunnah. Nah, ibadah sunnah yang gampang itu kita mengikuti adab. Ketika masuk keluar WC itu sudah termasuk ibadah sunnah. Dengan berpuasa Senin Kamis atau lain sebagainya, banyak ibadah sunnah yang bisa kita lakukan. Nah, cara yang selanjutnya itu menjaga hati dari syubhat dan syahwat. Perkara yang syubhat dan syahwat yang telah dijelaskan tadi, bahwasannya syahwat itu mengikuti hawa nafsu. Nah, mengikuti hawa nafsunya itu yang kepada kemaksiatan. Kita harus berani membentengkan diri dalam melawan hawa nafsu kita sendiri. Nah, yang selanjutnya itu harus memperbanyak bersedekah. Harus berbanyak sedekah. Nah, cara yang selanjutnya itu berdoa, memohon hati yang bersih, dan cara yang terakhir itu dengan mempelajari kisah orang-orang soleh. Yang mana dari mempelajari kisah orang-orang soleh, kita sedikit demi sedikit akan mengenal orang yang soleh serta mengikuti akhlaknya orang-orang soleh itu. Setelah mengetahui berbagai macam cara menghindari penyakit hati, tentunya terdapat manfaat. Nah, manfaat menghindari penyakit hati itu yang pertama, ibadah akan menjadi lebih khusyuk dan ikhlas. Yang kedua itu mendapatkan ketenangan jiwa. Yang ketiga, mampu membedakan kebenaran dan kebatilan. Yang keempat, hubungan sosial yang harmonis. Yang kelima, rezeki yang berkah. Yang keenam, terhindar dari siksa kubur. Yang ketujuh, selamat di akhirat. Yang kedelapan, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di yaumil akhirah nanti, insya Allah. Dan yang kedelapan, akan masuk surga tanpa hisab. Dan yang ke-10 itu
orang yang menghindari penyakit hati akan mendapat manfaatnya itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 10 manfaat menghindari penyakit hati. Dari pembahasan yang sudah kita bahas mengenai mengenal penyakit hati dalam perspektif Islam, kita sudah mengetahui mulai dari definisi hati, karakteristik hati, definisi penyakit hati, jenis-jenis penyakit hati, dan cara menghindari penyakit hati, serta manfaat menghindari penyakit hati. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penyakit hati itu adalah penyakit ruhani yang mana sangat berbahaya bagi kita, khususnya kepada iman kita. Nah, penyakit hati itu tidak terlihat, berbeda halnya dengan penyakit fisik. Penyakit fisik itu terlihat dan bisa ditangani oleh medis, namun berbeda halnya dengan penyakit hati. Penyakit hati itu tidak dilihat, tapi hanya bisa dirasakan oleh seseorang. Nah, jenis-jenis penyakit hati itu sangat banyak, diantaranya ria, ujub, gibah, hubudunya, syahwat, dan lain sebagainya. Masih banyak jenis penyakit hati yang lainnya. Nah, cara menghindarinya pun terdapat berbagai macam cara, dengan memperbanyak zikir, doa, memperdalam ilmu agama, dan lain sebagainya, yang mana hati itu perlu dijaga dan dirawat agar hatinya itu tetap hidup dan bersih, sehingga hatinya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana jika seorang hamba yang hatinya bersih dan dekat kepada Allah, maka ia itu akan mendapatkan ketenangan di dunia maupun di akhirat. Sebelum aku tutup, aku punya suatu kata-kata mengenai hati, yang mana hati itu seperti bunga. Kalau tidak dijaga, ia akan layu. Kalau tidak disirami, ia akan kering. Kalau tidak diberi cahaya, ia akan mati perlahan-lahan. Maka rawatlah hatimu, jauhkan dari segala penyakit hati, kuatkanlah dengan zikir, doa, serta nasihat agama agar hati itu tetap harum dan bersih. Hati yang dirawat itu akan tetap hidup, dan hati yang dekat dengan Allah pasti akan selalu merasa ketenangan. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.